Adopsi dari lagu No Woman No Cry oleh Turki ala Sheikh merupakan bagian dari sebuah strategi kebudayaan untuk melempengkan jalan bagi proses industrialisasi yang merupakan strategi pembangunan baru Saudi Arabia setelah minyak. Dan kalau kemudian mimpi dari Pangeran Salman ini terwujud, maka untuk konteks keberislaman di Indonesia itu menjadi kehilangan model ke arah mana kalangan Islam Indonesia harus mencari model di dalam konteks beriman, di dalam konteks berislam, ketika kemudian Saudi Arabia justru bergerak ke arah industrialisasi dengan menganut sistem ekonomi pasar. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Pada 1975 muncul sebuah lagu karya Bob Marley. Judul dari lagu itu adalah No Woman No Cry. Banyak yang salah kaprah tentang usaha mereka memahami lagu itu. Seakan-akan lagu itu mengatakan bahwa laki-laki jomblo itu merupakan sebuah, dalam dua tanda kutip, kutukan, sehingga kemudian dia tidak punya kesempatan emas untuk menangis. Padahal menangis itu adalah sesuatu yang indah di dalam hubungan percintaan. Menurut interpretasi dari Hudori Husnan, kawan junior saya, justru makna dari No Woman No Cry itu adalah sebaliknya. Karena lagu itu diciptakan dengan latar belakang sosial yang pekat, yaitu kondisi perempuan Yamaika di wilayah miskin yang secara struktural didominasi oleh laki-laki. Bob Marley kemudian muncul dengan menyerukan bahwa perempuan harus kuat, harus mampu berdiri sendiri tanpa tergantung kepada siapapun, termasuk kepada laki-laki. Itulah makna dari No Woman No Cry. Apa yang kemudian menarik, lagu No Woman No Cry itu kemudian berkembang menjadi lagu yang diminati secara global. Dan di dalam konteks global inilah kita kemudian melihat ada aspek geopolitik ekonomi ketika kemudian lagu tersebut No Woman No Cry diadopsi oleh seorang elit dari Saudi Arabia yang bernama Turki Al-Sheikh. Turki Al-Sheikh ini adalah seorang penasehat dari kerajaan Saudi Arabia yang kemudian melakukan, lebih tepat membuat pertunjukan tentang lagu No Woman No Cry itu di dalam bentuk sebuah orkestra. Ini adalah sebuah fakta yang menarik yang akan saya coba untuk menganalisa lebih lanjut. Tetapi untuk sementara ingin saya tekankan bahwa adopsi terhadap lagu No Woman No Cry itu
itu berlatar belakang geopolitik dan ekonomi, termasuk merupakan bagian dari strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan Saudi Arabia dewasa ini. Tapi ya, ini yang menariknya. Sebelum itu, mari kita dengarkan Kang Ison Basudi, seorang scholar tetapi berlatar belakang santri, menyanyikan lagu No Woman, No Cry. Come on, baby. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Hey, hey, hey. 'Cause I remember when we used to sit at the government yard in the train town. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Seperti yang saya katakan tadi, Kang Ison Basudi itu adalah seorang scholar berlatar belakang santri. Apa kaitannya dengan ini? Kaitannya kita cari secara asumtif. Karena di dalam hipotesa sejarah dunia, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai sejarah politik ekonomi Timur Tengah, maka lagu No Woman, No Cry ini adalah ya sesuatu yang bersifat pasca Ummu Kalsum. Ummu Kalsum kita ketahui adalah seorang penyanyi dari Egypt atau Mesir yang lagu-lagunya itu telah mempersatukan kekuatan-kekuatan politik ekonomi Timur Tengah yang pada umumnya saling bertengkar satu sama lain, bahkan di dalam beberapa hal saling berperang. Nah, mereka hanya bersatu ketika Ummu Kalsum muncul di panggung dan kemudian menyanyikan sebuah lagu yang sangat terkenal pada 1950-an dan 60-an dengan judul Ghanili, Ghanili, Suwaiya, Suwaiya. Jadi, kita lihat lagu dari Ummu Kalsum ini itu menjadi unifying factor, faktor yang mempersatukan alam yang pada dasarnya cenderung terpecah belah dari kekuatan-kekuatan politik di Timur Tengah. Dan inilah kemudian Ummu Kalsum, lagu Ghanili ini tadi bisa diadaptasikan oleh Kang Ison Basudi dengan mendendangkan the same song written by Bob Marley, yaitu No Woman, No Cry. Mari kita dengarkan. No woman, no woman, no cry. 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 Ya salam. 'Cause I remember when we used to say in the government yard in Friendstown. No woman, no woman, no cry. No woman, no woman, no cry. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Jadi saya kira
lagu No Woman No Cry yang didendangkan oleh Kang Ison. Sekali lagi saya katakan, Kang Ison sebagai seorang scholar dengan latar belakang santri tadi, dengan menggunakan pola lagu Ghanili Suwaya Suwaya yang dinyanyikan oleh Ummu Kalsum tadi, itu merupakan sebuah adaptasi dari sebuah lagu yang bersifat global itu ke arah lagu yang bersifat atau ke arah dendangan yang bersifat Timur Tengah. Dan Timur Tengah itu penting untuk kita catat di dalam konteks Indonesia, karena bagaimanapun juga dengan latar belakang pesantren yang begitu banyak, terutama di Jawa dan beberapa tempat atau pulau lainnya di Indonesia, Ummu Kalsum itu dianggap sebagai salah satu ekspresi budaya yang paling dikenal di Indonesia. Ada tentu saja kaitannya dengan agama, dalam konteks ini adalah Islam. Jadi walaupun sedikit bersifat serampangan, bisa kita katakan bahwa terkenalnya atau persebarannya lagu Ummu Kalsum Ghanili Suwaya Suwaya itu di dalam masyarakat Indonesia itu berjalan seiring dengan proses pembudayaan Islam di tanah air. Dan kalau boleh kita tambahkan sedikit, proses santrinisasi dari lagu-lagu dengan latar belakang Timur Tengah itu di tanah air kita. Lalu bagaimana kemudian konteksnya? Konteksnya bisa kita katakan, tadi telah saya sebutkan, telah terjadi proses perkembangan yang bersifat geopolitik dan geoekonomi pada tingkat sistem gagasan dan ekspresi kebudayaan. Jadi Ghanili atau keterkenalan lagu Ghanili Suwaya Suwaya yang berarti dendangkanlah kepadaku dengan cara yang lembut dan berbisik, itu tadi itu merupakan sebuah ungkapan dari proses yang bersifat penetratif sistem gagasan kebudayaan Timur Tengah di kalangan masyarakat Indonesia. Tetapi ketika kemudian kita melihat Turki Al-Sik sebagai penasehat kerajaan Saudi Arabia itu mengadopsi lagu No Woman No Cry, lalu kemudian memberikan sebuah gelar staging lagu itu dengan orkestra tertentu, maka ini adalah sebuah strategi. Bisa kita sebut kebudayaan, tetapi di dalam konteks geopolitik saya ingin mengatakan sebuah strategi pembangunan ekonomi. Kenapa seperti itu? Karena sejak kemunculan seorang pangeran yang sekarang berkuasa di Saudi Arabia, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, maka sistem gagasan pembangunan ekonomi itu berubah. Saudi Arabia sekarang ini sedang berusaha secara mati-matian untuk bergerak, menggerakkan dasar ekonomi mereka yang sebelumnya bertumpu hampir sepenuhnya di sektor minyak, itu ingin bergerak ke arah lainnya. Ke arah apa? Ke arah proses industrialisasi, ke arah proses pengembangan ilmu pengetahuan modern, ke arah pengembangan pembangunan kekuatan domestik tanpa lagi mempertimbangkan kekuatan minyak sebagai komoditas utama mereka. Dan karena itu yang kemudian dilakukan adalah memberikan sebuah landasan budaya bagi strategi
pembangunan baru yang akan atau sedang dilaksanakan oleh Saudi Arabia di bawah kepemimpinan Pangeran Salman itu tadi. Dan kita tahu bahwa salah satu gagasan budaya yang disampaikan oleh Pangeran Salman itu adalah memberikan kebebasan kepada perempuan. Perempuan yang sebelumnya tidak boleh membawa mobil sendiri, sekarang itu bisa mendaftarkan untuk mendapatkan lisensi. Bahkan perempuan kemudian dianggap berhak untuk menjadi anggota militer. Di dalam beberapa hal bahkan reformasi, dalam dua tanda kutip, reformasi yang dilaksanakan oleh Pangeran Salman itu bahkan sampai menyentuh hal-hal yang bersifat hiburan, di mana perempuan itu diperbolehkan untuk berpartisipasi di dalam event-event yang bersifat hiburan, misalnya pesta atau hal-hal lainnya. Nah, di dalam konteks perempuan inilah reformasi yang dilaksanakan oleh Pangeran Salman tersebut itu berarti mengangkat, tentu ini bersifat debatable, posisi perempuan di Saudi Arabia yang sebelumnya itu berada di belakang panggung, berada di wilayah privat, apa yang disebut dengan private sphere. Sementara kemudian panggung publik atau public sphere itu didominasi oleh laki-laki. Jadi di dalam konteks ini, usaha menciptakan sebuah keseimbangan antara peranan perempuan dengan peranan laki-laki ini merupakan sebuah strategi kebudayaan di dalam rangka memenangkan strategi pembangunan ekonomi. Lalu di mana konteks dari geopolitik dan geoekonomi pembangunan atau strategi pembangunan yang dilaksanakan Saudi Arabia di bawah kepemimpinan Pangeran Salman tersebut? Mimpi-mimpi ekonomi yang dilaksanakan oleh Pangeran Salman itu membutuhkan investasi yang cukup besar. Tentu mereka mempunyai dana yang cukup besar selama ini dari sumber minyak. Tetapi in the long run itu tidak bisa lagi dilaksanakan. Sehingga kemudian kebutuhan untuk dana yang datang dari luar menjadi sangat penting bagi keberhasilan strategi pembangunan ekonomi Saudi Arabia di bawah kepemimpinan, sekali lagi, Pangeran Salman tersebut. Nah, di dalam konteks inilah kemudian harus ada sebuah penyesuaian budaya di mana terjadi proses dalam dua tanda kutip de-Arabisasi. Cara-cara mengungkapkan diri di dalam bentuk kebudayaan untuk kemudian digeser atau ditingkatkan, terserah Anda mau memberikan istilah apa, kepada sistem taste, cita rasa budaya yang dianggap bersifat global. Inilah yang kemudian menjadi latar belakang mengapa No Woman No Cry, lagu yang diciptakan oleh Bob Marley yang kemudian menjadi lagu yang mengglobal itu diadopsi, diambil menjadi salah satu tema oleh Turki ala Sheikh, penasehat dari Keraton Saudi Arabia, untuk dipertontonkan kepada publik bahwa hey, kami ini sudah berubah. Kami ini tidak lagi bersifat
Middle East oriented, tidak lagi merupakan sebuah kebudayaan yang tertutup, melainkan kami telah mengarah ke dunia luar, yaitu ke dunia kebudayaan yang menjadi basis dari proses market economy, ekonomi pasar, di mana kekuatan-kekuatan modal itu menjadi aktor utama di dalam sebuah proses pembangunan politik. Jadi, kalau kita mau meringkas di sini, adopsi dari lagu No Woman No Cry oleh Turki ala Sheikh itu tadi merupakan bagian dari sebuah strategi kebudayaan untuk melempengkan jalan bagi proses industrialisasi yang merupakan strategi pembangunan baru Saudi Arabia setelah minyak. Jadi kalau minyak sebelumnya merupakan andalan ekonomi utama, maka mereka bergerak sekarang ini beyond oil producing country, melampaui negara sekedar produsen minyak bumi. Inilah kita lihat konteks dari geopolitik dan ekonomi adopsi lagu No Woman No Cry tersebut. Tapi hal yang paling menarik adalah, sekali lagi saya katakan, apa yang kemudian dinyanyikan oleh Kang Ison Basuding, seorang scholar dengan latar belakang santri yang berusaha mengaitkan kenangan kolektif. Yang namanya kenangan kolektif sudah pasti merupakan sesuatu yang bersifat masa lalu, tentang lagu Ummu Kalsum, yaitu Ghanili Suwayya Suwayya. Dan kalau kemudian mimpi dari Pangeran Salman ini terwujud, maka untuk konteks keberislaman di Indonesia itu menjadi sesuatu yang kehilangan model. Ke arah mana lagi kalangan Islam Indonesia harus mencari model di dalam konteks beriman, di dalam konteks berislam, ketika kemudian di bawah Pangeran Salman, Saudi Arabia justru bergerak ke arah industrialisasi dengan membangun sistem budaya yang sama sekali berbeda dengan yang dipahami dan dialami oleh kalangan Islam Indonesia. Lalu kemudian mereka bergerak ke arah proses industrialisasi dengan menganut sistem ekonomi pasar yang ketat dan pekat. Jadi mungkin saja kita lihat next decades, beberapa dekade ke depan, kita kemudian akan melihat sesuatu yang sangat berbeda di Saudi Arabia, lalu kemudian memaksa kaum muslim di Indonesia mencari orientasi baru, mencari role model baru untuk dilihat. Kendati pun tentu saja Ka'bah masih tetap ada di Mekah yang merupakan wilayah dari Saudi Arabia dan akan tetap menjadi pusat dari ibadah haji, tetapi kemudian struktur ekonominya sudah sangat berubah dan struktur orientasi serta sistem tingkah laku budayanya juga sudah sangat berubah. Dan inilah mungkin kalau misalnya kita harus mengatakan masyarakat Islam Indonesia harus terdorong untuk melakukan reorientasi tentang model-model atau role model yang sebelumnya mereka kenal, untuk kemudian mereka ciptakan sendiri
Apakah di tanah air atau di wilayah lain? Inilah kemudian refleksi yang kita lakukan tentang persoalan geopolitik dan geoekonomi dari lagu No Woman No Cry. Untuk menutupnya, mari kita dengar sekali lagi Kang Ison Basudi melakukan lagu No Woman No Cry itu dengan gaya Ummu Kalsum. No one, no one, no cry. No one, no one, no cry. No one, no one, no cry. No one, no one, no cry.